bahasa, budaya maupun agama. Keragaman inilah hadirin yang menjadi kekayaan sekaligus kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 tercatat bahwa negara Indonesia memiliki lebih 300 kelompok etnis, 1.211 bahasa daerah, dan 1.340 suku bangsa yang berbeda-beda. Dari data tersebut hadirin, maka jelas bahwa negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi diragukan akan keberagamannya. Hadirin, sebagai warga negara Indonesia, kita patut berbangga karena negara kita merupakan negara yang beraneka ragam. Dengan adanya perbedaan dan keberagaman tersebut, harus kita jadikan media untuk saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi, dan saling membangun kerjasama dengan sesama penduduk negeri. Jangan sampai perbedaan dan keberagaman malah akan memicu kita menjadi orang yang bersikap apatis, egois, fanatis, bahkan menjadi orang yang bengis terhadap golongan yang satu dengan golongan yang lainnya. Bukannya melahirkan rasa persatuan dan kekeluargaan, malah akan memicu munculnya persengketaan, Anaknya kerusuhan, hanya kerukunan, bahkan tidak mustahil akan membawa negeri ini ke dalam jurang kehancuran. Betul. Kemudian timbul pertanyaan hadirin, apakah kita rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah, dengan untayan air mata, dengan genangan darah, bahkan berkelimpangan mayat para syuhada, Harus porak-poranda hanya untuk kepentingan sebuah golongan? Jawabannya adalah tentu tidak rela. oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus tetap kita tegakkan di negara kita tercinta ini. Mengingat pentingnya hal tersebut, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung di bawah kekuasaan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sababun nuzul ayat tersebut menurut Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir bil Ma'sur. Ayat ini berkenaan pada saat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah pada peristiwa Fathu Makkah. Pada saat itu Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebagian penduduk Mekah yang tidak mengetahui bahwa Bilal biasa mengumandangkan azan tercengang dan langsung mencaci dengan mengatakan, Ya Rasulullah, pantaskah jika budak yang hitam legam ini mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Rasulullah belum sempat menjawab. Pada saat itu turunlah ayat tadi yang pada ayatnya terdapat kalimat Lita'arafu. khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'da. Aku telah menciptakan kalian secara beraneka ragam dengan tujuan agar kalian saling kenal mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, Agar kalian saling kenal mengenal, jalin komunikasi harmonis, Memberikan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasirnya.
Namun sayang beribu sayang hadirin, yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak mungkin menutup mata. Persada Nusantara Indonesia kita tercinta kini tengah dipertontonkan oleh kenyataan hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ditambah lagi para pemimpin yang memiliki akhlak tercela di depan rakyat mendendangkan lagu-lagu demokrasi dan syair-syair perlindungan. Tapi di belakang rakyat hadirin seringkali membuat kebijakan yang justru menjadikan rakyat sakit hati dan kelimpungan. Apakah ini yang dinamakan sang pemersatu bangsa? Inikah yang dinamakan sang perawat persatuan dan kesatuan bangsa? Tentu tidak, hadirin. Oleh karena itu, sebagaimana nasionalisme dalam konsep Islam, mulai hari ini Kita samakan langkah, seragamkan gerak, Satukan persepsi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. sebagaimana lagu Bang Haji Roma Irama yang berbunyi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah. Begitu harusnya kita bekerja. Rambate rata hayo, mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambate rata hayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Perbedaan jangan sampai mengakibatkan perpecahan, tapi dengan perbedaan kita harus saling melengkapi dan saling menghargai. Sebagaimana amanat Presiden pertama kita, Bung Karno. hal ini dipertegas oleh Allah dalam penggalan Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala Dewan firman-Nya. Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita tetap bersatu padu dan tidak berpecah belah. Sejalan dan sejalin menurut makna ayat ini, para ulama berkata, Al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Bersatu itu akan membawa rahmat, sedangkan berpecah belah akan membawa bencana. sebagaimana lagu yang akan kami bawakan yang berjudul Indonesia Jaya, yang telah diciptakan oleh Jagen Batulatua, yang berbunyi, Segenggam harapan, sejuta mimpi ingin ku abdikan.
angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. adil dan makmur, Sejahtera Indonesia. Meski suara kami tidak begitu enak, jangan salah, Setidaknya suara kami meledak. setuju hadirin. Hai saudaraku wong Jawa, kulo sak ganten sak dulu. Hai saudaraku orang Sunda, abdi teh sadayana sabatur. saudaraku orang Betawi, ayo bilang iye, pan kita ini semuanya bersaudara. Hai saudaraku orang Medan, Hamisa Sudena Marsudara. Hai saudaraku orang Madura, tantaretan sampeyan sedejek kapi, sadejek satareta. Hai saudaraku orang Papua, beta cuma mau bilang toh, tapi reko belsei pari-pari kata orang semua bersaudara toh. Pis holopis, kuntul baris, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah uraian ini dapat kami simpulkan bahwa keberagaman merupakan sunnatullah yang Allah berikan kepada kita. Jalan-jalan ke rumah Siska Jangan lupa membeli semangka Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, syarat mutlaknya. Marilah sama-sama kita rawat kerukunan umat beragama demi mewujudkan Indonesia bersahaja. demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.